Halo guys, welcome back to Jar Channel. Waktu liburan emang enaknya kita gunakan waktu untuk jalan-jalan melepas penat akibat kegiatan atau pekerjaan keseharian yang menumpuk guys. Nah, kali ini kita akan review salah satu tempat wisata yang ada di Bogor. Tempat yang akan kita tuju yaitu Kebun Raya Bogor. Check it out ya guys. Dalam perjalanan, kita akan melewati Monumen Lawang Salapan atau 9 Tiang. Pada 2013, Kota Bogor menyusun rencana aksi terkait pembangunan kota pusaka dalam 5 tahun ke depan. Atas dasar itulah, pada 2014, pemerintah Kota Bogor mendesain landmark Kota Bogor yang bernama Tepas Salapan Lawang Dasakerta atau Lawang Salapan. Nah, Mimin udah sampai nih guys. Waktu sampai di gerbang depan, udaranya aja udah sejuk gini nih guys. Karena pas Mimin datang sih masih pagi, jadi masih sepi juga. Jika kita sudah masuk, kita akan melihat banyak orang yang berjalan kaki, jogging, atau naik sepeda. Biasanya yang datang adalah sekumpulan anak muda, keluarga, atau turis dari negara asing. Untuk kalian yang ingin berkeliling, kalian bisa menyewa mobil golf yang telah tersedia di depan dekat pintu masuk. Di sini juga ada tempat penyewaan sepeda untuk yang lelah berjalan kaki. Gak jauh dari situ, teman-teman bisa bersantai sambil melihat pemandangan air mancur. Wah, keren ya teman-teman. Pada tahun 1816, Inggris mengembalikan negara jajahannya kepada Belanda. Peperangan yang terjadi di Eropa telah menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar bagi Belanda. Sehingga untuk memulihkan kondisi perekonomian mereka, maka pemerintah kerajaan Belanda mulai mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Nah, oleh karena itu didirikanlah Kebun Raya Bogor. Kalian juga bisa melihat pemandangan Istana Bogor di dekat monumen Dr. Casper George Carl Rainworth yang bertugas selaku penasihat dan yang merupakan pelopor pendiri Kebun Raya Bogor. Hutan bambu. Setelah melewati monumen Rainworth, kita dapat menemukan hutan bambu. Jenis bambu yang paling dikenal di situ adalah bambu betung. Masyarakat di Jawa menyebut jenis bambu itu dengan nama bambu betung atau bambu raksasa. Bambu betung banyak dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pembuat konstruksi bangunan, tiang rumah, jembatan, rakit, dan selain itu dapat juga dibuat sebagai sayur rebung. Sekarang kita cari monumen-monumen yang lain. Oke guys, kita mulai jalan-jalan yuk. Makam Belanda tua. Deretan batu nisan dengan dominasi warna putih terlihat pada sebuah kompleks pemakaman yang terletak di antara rimbun pohon bambu. Pada nisan-nisan itu bertuliskan nama-nama orang Belanda dan tahun meninggalnya. Makam Belanda ini terkesan seram, padahal penghuninya bukan orang sembarangan. Pada area pemakaman terdapat 42 makam, 38 diantaranya memiliki identitas, sedangkan sisanya tidak dikenal. Di antaranya Mr. Ari Prince, yaitu seorang ahli hukum yang pernah 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tapi, ada
Ada juga cerita mistisnya guys. Saat menjelang petang, banyak pekerja yang sedang bertugas mengeluhkan sering terdengar suara-suara aneh yang berasal dari area pemakaman ini. Bahkan salah satu petugas penjaga kebersihan di area KRB menyebutkan pernah melihat sosok wanita berambut panjang terurai mengenakan baju putih sedang berjalan-jalan mengelilingi area pemakaman Belanda tersebut. Serem ya guys. Jembatan gantung. Jika ditelusuri lebih dalam, nantinya pengunjung akan menemukan sebuah jembatan berwarna merah membentang sepanjang 20 meter. Jembatan ini sangat kontras dengan sekelilingnya. Sebenarnya nama jembatan ini adalah jembatan gantung hulu, tetapi kerap kali disebut jembatan merah. Jembatan itu diberi nama jembatan gantung hulu karena posisinya yang berada di hulu atau di atas. Selain kerap disambangi untuk sekadar menyeberang atau berfoto, jembatan merah juga punya mitos yang berkembang. Kabarnya, jika ada pasangan kekasih lewat jembatan ini, hubungannya bisa kandas loh. Beberapa sumber menyebutkan ada legenda yang berkembang di jembatan merah. Alkisah, pada zaman dahulu ada noni Belanda dan pria pribumi yang menjalin hubungan. Sayang, hubungan keduanya terdapat restu dari orang tua. Karena hal ini, sang perempuan pun sedih dan bunuh diri dengan terjun dari jembatan, dan sang kekasih pun menyusulnya. Monumen Kelapa Sawit. Kebun Raya Bogor dibangun tahun 1817 atau 200 tahun silam. Kemudian tahun 1848 pengelola KRB menanam 4 biji buah kelapa sawit yang dibawa dari Afrika Barat Daya. Penanaman 4 bibit kelapa sawit tersebut di KRB selain bagian dari koleksi plasma nutfah juga sebagai proses aklimatisasi atau adaptasi lingkungan tanaman kelapa sawit. 4 bibit kelapa sawit KRB itulah nenek moyang kelapa sawit yang ada di Indonesia dan Malaysia. Nah, lagi asik jalan-jalan di kebun raya, terlihat ada satu pohon yang tumbang. Tetap hati-hati ya guys kalau ada yang jalan-jalan ke kebun raya. Pasalnya, dulu ada sebanyak 4 orang tewas akibat tertimpa batang pohon damar koleksi kebun raya. Pada tanggal 11 Januari 2015, puluhan pengunjung lain mengalami luka-luka dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi pada pukul 10.15 pagi. Menurut Kepala Kepolisian Sektor Bogor Tengah, Komisaris Victor Gatot HS, dan itu menimpa puluhan pekerja dari sebuah perusahaan swasta di Bogor. Akibatnya, 4 orang tewas dan puluhan lainnya dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor. Makam Keramat. Di sini terdapat 4 makam yang menempati area sekitar 100 meter persegi. 4 makam tersebut ialah makam Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi, Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Solendang Galuh Pangkuan. Hello, what's up, Jar Channel? Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Bikin kalian penasaran. Bye bye.